وإظهار شعائر على طريقة جمعيات نهضة العلماء وإظهار شعائر على طريقة جمعيات نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Habibillah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a lahu ila yaumil qiyamah, amma ba'dah. Hadirin Jamaah Yasiniyah Kemisiyah Ansoriyah yang semuanya saya hormati, para alim ulama, para ustadz, para kiai, para bapak haji dari Pabadilan Wetan dan dari Batisari dan dari Bayongbong Citi, semuanya yang saya cintai. Ketua NU Bapak Ustadz Muhammad Sobur dan Al-Ustadz seluruhnya, para kiai, saya tidak bisa sebutkan namanya satu-satu, dan juga Ketua Ansor Al-Ustadz Muhammad Anton dan Ketua Ansor yang lainnya, dan pengurus Ansor dari Pabadilan Wetan dan juga Batisari, dan pengurus Ansor dari seluruh penjuru dunia yang saya semuanya cintai. Hadirin yang saya hormati, masih kita seputar menerangkan cabang iman. Dahulu kala pernah kita buka dan pernah diterangkan bahwa cabang iman berjumlah 77 cabang. Dan yang pertama kemarin yaitu iman kepada Allah, dan yang kedua amin bi rabbika wal malaiki. Yang kedua cabang iman adalah iman kita kepada malaikat. Cabang iman yang kedua adalah kita harus beriman, meyakini adanya malaikat. Kenapa harus diyakini? Karena malaikat tidak nampak. Malaikat tidak bisa kita lihat dengan mata yang telanjang, tapi kita harus meyakini bahwa malaikat itu ada. Wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syarba wa la nauma lahu. Bagaimana caranya kita mengimankan para malaikat? Yaitu kita harus meyakinkan anal malaikata, bahwa sesungguhnya malaikat khalaqahumullahu min ghairi wasitati abin. Allah menciptakan mereka tanpa pelantaraan bapak, wa dan pelantaraan ibu. Jadi malaikat mah tidak punya bapak, malaikat tidak punya ibu, tidak dilahirkan. Malaikat itu tidak kecil dulu, diciptakan oleh Allah, kun fayakun, jadilah malaikat seperti malaikat, tidak seperti manusia. Kecil dulu, babayi dulu, sanggeus babayi, gede, terus remaja, terus dewasa, terus kolot, terus aki-aki.
terus mati. Malaikat diciptakan oleh Allah langsung seperti itu, tidak kecil dulu, tidak ada proses dilahirkan oleh ibu, tidak punya bapak. Dan malaikat bukan palaisu rojulan, falaisu rijalan. Malaikat bukan laki-laki. Kita harus yakin malaikat itu bukan laki-laki, wala nisaan, dan bukan perempuan, wala hunasa, dan bukan wandu. Laki-laki bukan, perempuan bukan, wandu pun bukan. Tidak punya jenis kelamin. Kalau manusia ada laki-laki, ada perempuan, ada wandu. Wandu itu orang yang punya kelaminnya dua, itu namanya wandu. Barang laki-laki ada, barang perempuan ada, itu namanya wandu. Kalau banci itu mah laki-laki, banci. Wandu mah alat vitalnya dua, itu wandu namanya. Seperti pemain poli Aprilio itu sekarang sudah jadi laki-laki sejati. Nyemes natari, awewe nyemes natari. Eta malaikat. Kumaha lamun aya urang menganggap, meyakini, mengitikadkan bahwa malaikat itu laki-laki, bagaimana hukumnya? Ada dua pendapat ulama. Yang pertama kufur. Jadi kalau kita meyakinkan wah malaikat mah laki-laki, itu hukumnya kufur, keluar dari Islam. Ada yang berpendapat itu bukan kufur, itu sekedar kabair, dosa besar. Bagaimana kalau kita meyakinkan kalau malaikat itu wanita? Itu ijma, sepakat ulama kita kufur. Awewe malaikat teh yakin itu kufur. Bagaimana kalau ada orang yang meyakinkan bahwa malaikat itu wandu? Itu lebih daripada meyakinkan seperti wanita, kufur. Di kita yakinkan dan dalam hati malaikat itu ada. Malaikat itu ada. Malaikat bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan wandu. Makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang golibnya malaikat itu tempatnya di langit. Langit pertama, dari bumi ke langit pertama, dari langit pertama ke langit kedua itu ada lubang, ada kosong, ruangan kosong, dan itu ditempati oleh malaikat. Langit kedua malaikat, langit ketiga malaikat. Banyak malaikat. Dan ada juga yang di darat, yaitu malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk membagikan rezeki, sohibul arjak, sohibul amtor, yaitu malaikat Mikail. Ada yang di lautan, yang ditugaskan di lautan. Yang kita perlu diyakinkan bahwa malaikat itu ada. Malaikat lain awewe, lain lalaki, lain wandu. Di mana malaikat? Malaikat ada di tempat yang diperintahkan oleh Allah. Ada yang di langit, ada yang di bumi, ada yang di lautan. Berapa jumlah malaikat? Malaikat jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat banyak sekali. Satu hari ada ulama besar namanya Abu Nuwas. Ini ulama dan juga wali, tapi jenaka. Ditanya oleh para santrinya, Abu Nuwas, apa Anda tahu jumlah malaikat? Tahu? Berapa? Sedingkul kesik. Kira-kira jumlahnya sebakul pasir. Itulah jumlahnya malaikat. Ya berapa Abu Nuwas? Hitung baik. Hitung.
ngumpulkeun keusik sadingkul itung punyane hayang nyaho jumlah malaikat mah. Abu Nuwas ilok aya nu kieu teh ngitung keusik nya nanda dicompong malaikat eueuh jumlahna. Cuman yang wajib kita ketahui yang ada nas dalam Al-Quran itu jumlahnya 10. Lamun urang teu apal dosa eta. Anu 10 mah wajib. Jibril, Mikail, Israfil, Ajrail, Munkar, wa Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Lu apal tam? Jibril, Mikail, Israfil, Ajrail, Munkar, wa Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. 10 eta mah urang kudu hafal. Kumaha lamun aya jalan mengaku malaikat? Tadi yang meyakinkan mengiktikadkan bahwa malaikat itu wanita, ijma ulama dia kufur. Bagaimana orang yang mengaku malaikat? Pernah ada di Indonesia tahun 2000-an yang sudah menggemparkan Nusantara. Siapa namanya? Lia Eden. Itu nama aslinya Lia Aminuddin, yang dilahirkan di Cibungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Lia Aminuddin pada waktu 1999 Lia Eden atau Lia Aminuddin mengaku habis berperang melawan Nyi Roro Kidul. Jama edan. Dia mengaku malaikat Jibril, reinkarnasi daripada penjelmaan malaikat Jibril. Itulah yang dinamakan sosok Lia Eden. Kenapa dia mengatasnamakan Eden? Karena Eden diambil dari surga Aden. Jadi Lia yang akan mengurus dan menguasai surga Aden. Namanya ada kerajaan Tuhan di Senen. Can kade tuh canya agencah eta ngaku malaikat Jibril. Tidak hanya sekedar mengaku malaikat Jibril, dia mengaku kalau dirinya adalah reinkarnasi atau penjelmaan Bunda Maria, ngaku Siti Maryam. Bahkan sampai anakna anu lalaki anu ngaran Ahmad Mukti diangkat, dilantik menjadi Nabi Isa. Toh kadia nondembe nyana jadi Nabi Isa, dilantik ku indungna langsung. Akhirnya karena banyak ulama, banyak MUI, akhirnya kasus bisa diselesaikan dan Lia Eden ditahan. Sampai yang lucu-lucuna, Lia Eden pernah melayangkan surat izin kepada pemerintahan Jokowi, pernah meminta izin Monas untuk landasan UPO nya UPO anu diserang ku si Jarjit UPO, karena dia akan dijemput oleh makhluk ruang angkasa. Orang edan masa aya UPO, Sir Jarjit lumpatan dengan UPO. Aya 7 orang nu pernah menggemparkan Nusantara, anu kahijina Lia Eden, Lia Aminuddin di Jakarta Pusat. Kawetan deui aya geus pasti naho ngaranna Ahmad Musaddiq. Tahun kemudiannya itu pengikutnya sangat banyak, karena aliran sesatnya yang mengikuti Musaddiq tidak wajib sholat.
tidak wajib puasa, tidak wajib naik haji, tidak wajib zakat, dan kewajiban-kewajiban dalam agama Islam yang sudah diijmakan wajib tidak wajib. Akhirnya ketangkep, tobat, alhamdulillah. Tapi setelah tobat diam-diam memimpin Ghafatar. Setelah Ghafatar terungkap, memimpin lagi Milah Abraham yang menyatukan Quran, Injil, dan Taurat. Itu yang pernah menggemparkan Nusantara. Barisan Ansor ini harus siap. Kalau ada hal-hal semacam ini, satu barisan pantang pulang sebelum kita menang. Tadi bacaan ini perlu Ansor. Tahun selanjutnya ada lagi setelah Musadek, muncul yang mengaku nabi lagi dari Jawa Barat. Saya tidak akan bisa nama daerahnya karena khawatir ada yang tersinggung. Namanya Cecep Solihin. Si Encep ngaku nabi dari Bandung. Ini dari Bandung, Cecep Solihin. Cecep Solihin. Lamun sholawat, masya Allah. Lamun umatna anu pengikutna asup ka manehna maca sholawat, moal ngeunaheun. Shollu ala Cecep. Si Encep. Habis si Encep datang lagi di Banten yang mengaku nabi pada waktu 2012-an yang bernama Dedi Mulyadi, yang tersohor dengan kata-kata Eyang Enden, yang kalau risalah nyelenehnya setiap pengikut Eyang ini diperbolehkan berhubungan badan pria wanita yang bukan istri suaminya. Kalau kita jadi pengikut Eyang bawa istri akan bertukaran. Ya nu iya nya. Nu iya. Dan pengikutnya harus daftar uang sebesar 5 juta rupiah. Kasus ini terungkap setelah Eyang mencabuli pengikutnya wanita muda 30 orang. Terungkap. Datang lagi, itu di kurun-kurun itu Asrianti Samudra, itu dari Maluku, wanita berusia 30 tahun, seorang PNS yang mengaku nabi. Setelah itu ketangkap lagi, datang lagi. Dari mana? Itu dari lereng Gunung Lawu, Jawa Tengah, yang namanya Sutarmin. Si Sutarmin ngaku nabi. Shollu ala Sutarmin. Syahadat diganti, wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah wa ashadu anna Rahmat Rasulullah. Itu baru terungkap. Karena Rahmat adalah gurunya, seorang guru PNS olahraga, dan dia juga jadi seorang guru. Setelah Rahmat meninggal, diteruskan oleh dia. Itu kejadian-kejadian ini apakah akan terulang kembali di masa depan? Kata Rasulullah, ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrum min. Tidak datang suatu zaman kecuali hari yang sesudahnya akan lebih jelek daripada hari yang sekarang. Kita harus siap. Sekarang mungkin kita masih tenang, masih bisa berkumpul takarub kepada Allah. Di masa depan, wallahu a'lam, bekali anak-anak kita. Suatu saat dikhawatirkan ada muncul lagi sosok seperti ini, anak-anak kita sudah kuat untuk menghadapinya. Jikalau kita orang tua tidak mewariskan kepada anak-anak kita
wallahu a'lam nasib anak-anak kita di masa depan. NU mah akan tetap jaya, karena kalau NU hilang di muka bumi, NU sirna di muka bumi, NU musnah di muka bumi, kiamat. Betul, tapi apakah ada jaminan kalau NU di desa kita akan tetap jaya kalau kita orang tua tidak mewariskan NU kepada anak-anak kita? Sing bae. Orang tua sekarang banyak yang bilang, notong, bapak rela tidak makan, bapak rela tidak merokok asal kau jadi sarjana. Bagus, itu bagus. Nok, bapak rela tidak makan, bapak rela tidak jajan, bapak rela banting tulang asal kau jadi pangkat. Itu juga bagus. Apa tidak lebih bagus lagi kalau kita bilang kepada anak, nak, bapak rela tidak makan, bapak rela tidak tidur, banting tulang dari pagi sampai sore, pulang pagi lagi, asal kau jadi ulama. Cara ngomong gitu. Ayo tahu dah. Oh, cicing bah. Islam ya'li wala yu'la alaih. Islam memang tidak akan musnah di muka bumi sebelum kiamat. Islam memang tidak akan lenyap di muka bumi sebelum kiamat, karena Allah sudah menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku yang menurunkan Al-Quran, aku yang menurunkan agama, dan aku yang akan menjaganya. Tapikah ada jaminan di desa kita agama Islam akan tetap ada? Apakah kita menjamin kalau Islam tetap jaya di desa kita kalau kitanya tidak mewariskan Islam kepada anak-anak kita? Wariskan. Ngaji, ari budak datang ditanya lain masalah agama, datang na ulin, tong enggeus salat, encan, tong enggeus ngaji, can. Begitu anak datang, tong enggeus madang, geus madang, eta masih warjim. Ditanya anak, tong geus salat, dideh ngajina coba watas endi. Masalah agama yang dikhawatirkan oleh kita. Islam memang tidak akan musnah di muka bumi, tapi apakah ada jaminan Islam di desa kita tetap ada kalau kita orang tua tidak mewariskan Islam kepada anak-anak kita? Ustadz di setiap desa siap mengajarkan ilmunya kepada anak-anak generasi yang akan datang tanpa pamrih, ikhlas. Ustadz Anton ikhlas. Datang budak minta dipagan mual, mungkin Ustadz Anton endi bapaknya deh ngaji jeung bapaknya kan dia sabulan 1 juta mual. Ustadz ikhlas. Orang tua yang harus membimbing anak jangan sampai terlalu terbuai dalam dunia main. Tanpa diluruskan, anak tetap akan main, karena memang anak hobinya main. Dulu kan ngaji nah budak SMP geus teu ngaji deui. SMP tajwid can bisa, pagan mat ngumur mat sangit teu bisa. Pagahan iman Islam dipagahkeun ka anak. Tah eta anu tadi pernah menggemparkan dunia sudah lalu, dan kita masih kuat untuk menghadapinya. Kita masih memegang akidah yang kuat karena masih banyak ulama. Jikalau tanpa ada ulama, MUI tidak ada, Nahdlatul Ulama tidak ada, kejadian-kejadian yang kemarin akan bisa menyebar luas di Nusantara kita. Sekarang alhamdulillah sudah padam, tapi zaman masa depan
masa yang akan datang. Itu yang kita khawatirkan. Oleh karena itu mari kita semua mewariskan Islam, mewariskan iman, mewariskan akidah, nilai-nilai ke-NU-an kepada generasi-generasi kita. Amin. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Malaikat jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Cuman yang wajib kita ketahui ada 10: Jibril, Mikail, Israfil, Ajrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Malaikat Mutasharrif pun ada 4. Dari 10 yang Mutasharrif pun ada 4: Jibril, Mikail, Israfil, Ajrail. Malaikat Jibril menurut Imam Sayuti yang ulama besar yang pertama kali mentafsirkan Al-Quran dan mengarang kitab 660 kitab, menerangkan bahwa malaikat Jibril akan turun ke bumi dan menghampiri orang yang sedang sakaratul maut. Orangnya mempunyai wudhu, menghampiri, diuk digigirin. Kalau kita sedang dicabut nyawa dan kitanya kebetulan punya wudhu, malaikat Jibril akan siap mendampingi kita dari gerogotan-gerogotan iblis yang akan mencabut iman kita. Bagaimana caranya kalau kita supaya maut waktu sakarat punya wudhu? Ya kita biasakan hidup berwudhu, batal wudhu lagi. Urang ari wudhu lamun erek sholat doang. Bagusnya kita hidup berpunya wudhu. Setiap saat boga wudhu, batal wudhu deui, hitut wudhu deui, wudhu lagi. Itu nanti kebiasaan kita seperti itu, insya Allah kita dicabut nyawa dalam keadaan suci, punya wudhu. Enak. Malah kalau kita lagi sakarat, godaannya luar biasa. Iblis seluruhnya akan datang menggoda kita supaya kita mautnya su'ul khotimah. Kalau tidak ada malaikat yang mendampingi kita, membela kita, menolong kita, wallahu a'lam nasib kita waktu sakaratul maut. Karena iblis waktu kita sakarat maut datangnya menyerupai keluarga kita yang sudah tiada, menyerupai bapak, menyerupai ibu, anak kita yang sudah tiada, sahabat kita, guru kita, dan menggoda kita supaya kita matinya meninggalkan agama Islam. Datang malaikat Jibril, mabur kabeh iblis. Itu untungnya kita hidup suci, punya wudhu. Susah, memang gampang dikatakan oleh kita hidup punya wudhu, tapi gak susah, kita laksanakannya susah. Wudhu deui, mahade wudhu deui aingnya batal wudhu deui, RKS wudhu. Urang RKS wudhu moal teu, RKS nya kala remote satunduh-tunduh teu wudhu deui. Syekh Abdul Qadir Jailani belum pernah batal wudhu di dalam kehidupannya. Bahkan suatu riwayat Syekh Abdul Qadir Jailani kalau wudhunya batal diganti dengan mandi besar, langsung mandi besar. Syekh Abdul Qadir Jailani satu saat Abdul Qadir Jailani dicoba oleh Allah dengan penyakit sakit perut sampai 70 kali buang hajat besar dan 70 kali mandi besar di tengah malam pengganti wudhu. Mandi besar, ada wudhu batal, mandi besar. Sahabat Bilal yang tukang adan tuh, adanya enak Bilal, mana disebut tukang adan. Tapi waktu Kanjeng Nabi meninggal tidak sanggup lagi adzan Bilal. Jadi Bilal
sewaktu Rasulullah sudah wafat tidak mengundangkan adzan lagi, karena Bilal kalau mengumandangkan adzan langsung tidak kuat air matanya. Asyhadu anna Muhammad mal kuat. Itu orang yang cinta, orang yang benar-benar mencintai kepada seseorang, nilainya dari di mana dia ditinggalkan oleh kekasihnya. Seberapa berat cinta kita kepada orang, seberapa berat sedih kita di waktu ditinggalkan. Itu ciri kita cinta. Kita kalau membaca nama Muhammad tidak tersentuh, asyhadu anna Muhammad tidak tersentuh. Kita kalau baca marhabanan debaiyahan, hati kita biasa-biasa saja, tidak sedih. Itu ciri cinta kita lemah. Hebat kuatnya cinta seseorang dinilai dari beberapa kuat dan hebat kesedihannya dikala dia ditinggalkan oleh kekasihnya. Pernah satu kali adzan Bilal dipinta oleh Hasan Hussein, tapi tidak kuasa untuk melanjutkannya, diganti adanya oleh yang lain. Begitu asyhadu anna Muhammadar Rasul, terkuat, langsung diganti oleh sahabat yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enakeun suara. Asyhadu an la ilaha illallah wa akbar. Itu waktu masih hidup Bilal terdengar oleh Rasulullah langkah kakinya di surga. Nabi pun heran, bima sabaktani ya Bilal, Bilal, apa yang menjadikan penyebab kamu mendahului aku ke dalam surga? Boya kamu masih ada di dunia, tapi langkahmu sudah saya terdengar di surga. Tidak ya Rasul, saya tidak bekerja apa-apa. Amalmu apa Bilal? Saya biasa-biasa saja ya Rasul, cuman saya nggak pernah batal wudhu. Itu satu orang yang nggak pernah batal wudhu, masih hidup, langkah kakinya sudah terdengar di surga. Susah ya, kurang sok acakan lah. Reka sawah hulu, reka pasar wudu, batal wudu deui, batal wudu deui, dibiasakan. Karena kita ingin nanti menghembuskan napas terakhir dalam keadaan suci menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan ditolong oleh malaikat Jibril dikala kita sedang menghadapi ujian godaan terbesar, menghadapi iblis. Mudah-mudahan kita selamat semuanya, amin. Amin Allahumma ya rabbal. Iman ke malaikatnya, kaingat malaikat jumlahna teu kahitung ngan Allah anu nyaho hitunganna. Malaikat terbuat dari cahaya. Malaikat bukan laki-laki, bukan perempuan, dan bukan banci, dan diciptakan oleh Allah bila wasitoti abin wa umin, tanpa pelantaraan ibu dan bapak. La akla, malaikat tidak pernah makan. La syarba, malaikat tidak pernah minum. Wala naum malahum, dan malaikat tidak pernah tidur. Malaikat mah THS selamana, henteu aradahar salamana, teu ara nginum salamana, henteu udud malaikat. Sugan udud je kadeil, malaikat petara udud, teu dahar, teu nginum, teu sare, henteu buang hajat. Malaikat makhluk yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Terus malaikat yang wajib kita ketahui ada 10-nya: Jibril, Mikail, Israfil, Ajrail,
munkat wa nakir raqib atid malik ridwan Jibril anu nurunkeun wahyu Mikail anu nganterkeun rajake Israfil anu niup sangkala Ajrail nu nyabut nyawa Munkarna raqib atid nyatet amal Munkar nakir nanya di kuburan Malaikat Malik ngajaga neraka Ridwan nu ngajaga surga Amin cari cingbah guys mudah-mudahan orang termasuk orang-orang yang beriman amin dan juga mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidup yang barokah amin dan umur panjang dan mautnya husnul khotimah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh